Oke, hari ini kita bakal bedah kasus yang luar biasa banget, yaitu GMF Aero Asia atau dengan kode saham GMFI. Coba bayangin deh, sebuah raksasa di bidang perawatan pesawat terbang yang udah di ujung tanduk, nyaris banget bangkrut. Nah, ini bukan cuma cerita biasa, tapi ini adalah sebuah pelajaran super penting tentang gimana caranya sebuah perusahaan bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dan ini bukan sekedar teori ya. Buat kita sebagai investor, pertanyaan ini nilainya bisa jutaan dolar. Gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa membalikan kondisi minus, defisit ekuitas, sebesar 257 juta dolar? Yuk kita bongkar sama-sama. Perjalanan kita bakal kita bagi jadi 6 tahap. Kita mulai dari krisisnya dulu, terus kita lihat gimana solusi cerdasnya, sampai ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Berapa sih valuasi wajarnya, dan apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Oke, kita langsung mulai aja. Oke, bagian pertama, krisis. Penting banget nih buat kita semua ngerti sedalam apa sih lubang masalah yang mereka hadapi saat itu. Ini bukan sekedar rugi biasa loh, ini masalah fundamental. Pondasi keuangannya udah goyang parah. Coba lihat angka ini, minus 257,9 juta dolar AS. Itu nilai ekuitasnya. Artinya apa? Gampangnya, nilai total utang perusahaan ini jauh lebih besar daripada total aset yang mereka punya. Ini udah lampu merah paling bahaya dalam laporan keuangan. Jadi, apa sih sebenarnya ekuitas negatif itu? Biar gampang, bayangin gini. Anda punya rumah harganya 1 miliar, tapi utang KPR Anda ternyata 1,5 miliar. Kalaupun rumah itu dijual lunas, Anda masih nombok utang 500 juta. Nah, itulah posisi GMFI waktu itu. Buat perusahaan yang sudah go public, kondisi kayak gini tuh sinyal bahaya paling tinggi, bahkan bisa di-delisting dari bursa. Oke, setiap masalah pasti ada solusinya kan? Nah, disinilah JMFI melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka nggak pakai cara biasa, tapi melakukan sebuah manuver korporasi yang sangat cerdik buat menyelamatkan perusahaan. Coba kita lihat gimana mekanismenya. Kunci dari penyelamatan ini ada di satu kata, inbrank. Nah, sebagai investor, istilah ini wajib banget Anda tahu. Sederhananya, inbrank itu cara suntik modal tapi nggak pakai duit tunai. Jadi di kasus ini, Angkasa Pura itu nggak ngasih uang cash. Tapi mereka ngasih aset yang sangat berharga, yaitu tanah, buat ditukar sama saham GMFI. Jenius banget kan caranya? Bisa menyehatkan neraca keuangan tanpa harus nambah utang baru. Terus gimana cara kerjanya? Gini, saya jelasin dalam 4 langkah simpel. Pertama, GMFI melakukan rights issue. Kedua, induknya, yaitu Garuda Indonesia atau GIAA, nggak ngambil haknya, tapi malah ngasih haknya itu ke Angkasa Pura atau AEP. Ketiga, nah AEP inilah yang mengeksekusi hak tadi dengan membayarnya pakai aset tanah senilai 5,66 triliun. Dan yang terakhir, boom, AEP resmi jadi pemilik mayoritas yang baru. Dan ini dia hasilnya. Bisa dilihat di diagram ini, kepemilikannya langsung berubah drastis. API jadi pengendali dengan hampir 66% saham. Porsi GIAA jadi turun jauh. Ini bukan cuma ganti pemegang saham ya, tapi ini adalah awal dari babak baru buat GMFI. Oke, rencananya udah dieksekusi. Sekarang kita intip laporan keuangannya. Beneran berhasil nggak sih manuver tadi? Yuk kita lihat buktinya. Dan ini dia angkanya. Dari yang tadinya minus hampir 258 juta dolar, ekuitasnya langsung loncat jadi positif 114,5 juta dolar. Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah lompatan senilai 370 juta dolar cuma dari satu aksi korporasi. Efektif dan efisien banget. Kalau kita lihat dari sisi lain, perbandingannya lebih jelas lagi. Total asetnya naik hampir 2 kali lipat. Dan yang paling penting, ekuitasnya berbalik total dari negatif jadi positif. Ini ibaratnya kayak ngasih transfusi darah dalam jumlah besar ke pasien yang lagi kritis. Pondasi keuangan perusahaannya berhasil dibangun ulang. Oke, kita tahu neraca keuangannya udah sehat lagi. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita harus tanya lebih dalam. Ini cuma poles-poles akuntansi aja? Atau mesin bisnis utamanya, yaitu operasionalnya, beneran jalan dan sehat? Jawabannya ada di data ini. Coba lihat pertumbuhannya. Pendapatan naik, laba bersih juga naik, dan yang paling penting buat kita sebagai pemegang saham, laba per saham alias EPS-nya tumbuh lebih dari 31%. Ini adalah konfirmasi penting bahwa penyelamatan ini bukan cuma akal-akalan akuntansi. Mesin bisnisnya beneran sehat dan terus bertumbuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, bagian yang paling penting buat seorang investor. Dengan neraca yang udah sehat dan operasional yang tumbuh, gimana cara kita menilai perusahaan ini? Berapa harga yang pantas buat saham GMFI?
Oke, titik awal kita adalah harga pasarnya sekarang, yaitu di kisaran Rp66 per saham. Pertanyaannya, dengan semua perbaikan yang udah terjadi, harga segini itu termasuk murah, wajar, atau justru kemahalan? Disinilah kita bisa menemukan harta karunnya. Coba deh kita lihat tabel ini. PE ratio GMFI cuma 5 kali. Jauh banget di bawah rata-rata industrinya yang bisa sampai 19 kali. Price to book-nya juga cuma 0,45, sementara perusahaan lain rata-rata di atas 1. Artinya apa? Artinya, secara valuasi relatif, pasar lagi menghargai GMFI ini murah banget. Ada diskon besar yang perlu kita perhatikan baik-baik. Dan ternyata analisis kita ini sejalan loh sama para analis profesional. Target harga konsensus mereka untuk GMFI ada di level Rp140. Kalau dihitung-hitung, itu artinya ada potensi kenaikan lebih dari 100% dari harga sekarang. Ini sinyal yang kuat banget bahwa pasar sepertinya belum sadar sepenuhnya sama nilai di balik pemulihan perusahaan ini. Tentu saja, yang namanya investasi itu nggak pernah bebas resiko. Sebagai mentor, tugas saya adalah menunjukkan kedua sisi medalinya. Yuk kita lihat apa aja peluang besar yang ada di depan mata, sekaligus risiko apa yang harus kita waspadai. Peluangnya kelihatan jelas banget. Pertama, sinergi sama API bisa mendatangkan banyak banget orderan baru. Kedua, ekspansi ke pasar internasional dan sektor pertahanan itu bisa membuat sumber pendapatannya jadi lebih beragam. Dan yang paling fundamental, sekarang mereka punya lahan sendiri, jadi nggak perlu bayar sewa lagi. Ini langsung efek ke laba bersih dan ngasih ruang buat tumbuh lebih besar lagi di masa depan. Tapi, kita juga harus tetap realistis. Ada beberapa hal yang perlu kita awasi terus. Persaingan dapetin teknisi ahli itu nyata dan ketat. Likuiditasnya, walaupun sudah membaik, harus terus dijaga agar tetap sehat. Dan tentu saja, industri penerbangan ini sensitif banget sama harga bahan bakar dan kondisi geopolitik. Semua ini adalah risiko yang harus kita masukkan dalam perhitungan kita. Jadi kesimpulannya apa nih? GMFI ini udah bertransformasi total. Dari yang tadinya pasien kritis, sekarang jadi atlet yang siap lari kencang. Pondasinya kuat, operasionalnya sehat, dan valuasinya kelihatan menarik. Pertanyaan buat Anda sebagai investor sekarang bukan lagi apakah mereka bisa selamat, tapi pertanyaannya adalah apakah Anda percaya mereka bisa jadi juara di Asia Tenggara? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah ini investasi yang tepat untuk portofolio Anda.